malam sehingga jumlah total jenazah yang ditemukan adalah 39. Satu jenazah tiba di Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Pangkalan Bun, Rabu pukul 1.30 dini hari dengan kapal Basarnas. Evakuasi jenazah menggunakan kapal karena evakuasi dengan helikopter tidak memungkinkan di malam hari. Pada pukul 21, kapal KN 244 SAR Jakarta berhasil mendekati KRI SCSS di perairan Laut Jawa dan menerima jenazah. Jenazah ini sebelumnya ditemukan kapal JS Onami Jepang. Berdasarkan keterangan Basarnas, satu jenazah lain sudah dievakuasi ke Pangkalan Bun pada Selasa malam. Dari 39 jenazah yang sudah ditemukan, tim DVI Polri sudah memastikan identitas 16 jenazah dan sudah diserahkan ke pihak keluarga. 21 jenazah lainnya menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Kita mendapatkan temuan 2 jenazah kembali. Ya. Mohon maaf, kondisinya sudah mulai kurang bagus ya kondisinya. 2 jenazah ini, yang satu sudah terevakuasi di Pangkalan Bun, kemudian yang satu masih berada di kapal. Yang malam ini kita akan berusaha untuk mentransfer ke kapal lain menuju ke Pangkalan Bun, karena tidak mungkin lagi kita menggunakan pesawat. Sehingga total sampai dengan saat ini adalah 39. Sejumlah negara terus memberikan dukungan atas tragedi jatuhnya pesawat AirAsia KZ8501. Negara yang ikut mengirimkan tenaga DVI untuk membantu identifikasi diantaranya tim dokter dari Uni Emirat Arab dan Malaysia. Tim DVI Polri mendapat bantuan untuk mengidentifikasi jenazah korban pesawat AirAsia KZ8501. Negara yang ikut mengirimkan tenaga DVI untuk membantu identifikasi jenazah korban AirAsia antara lain Australia, Singapura, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, serta Malaysia. Tim DVI dari Uni Emirat Arab dan Malaysia bergabung dengan tim DVI Indonesia pada Selasa pagi. Sementara itu tim DVI dari Singapura, Korea Selatan, serta Australia sudah bergabung sejak akhir pekan lalu. Uni Emirat Arab mengirimkan 5 tenaga DVI, Singapura 10 tenaga DVI, Australia 4 tenaga DVI, serta Korea Selatan 1 tenaga DVI. Tim DVI yang membantu identifikasi terdiri dari ahli forensik, dokter gigi forensik, DNA, serta sidik jari. Jadi untuk para ahli ini yang datang dari Korea, Singapura, Malaysia, UAE maupun Australia, mereka ini berasal dari kelompok yang berbeda-beda. Ada yang dengan latar belakang kedokteran forensik, ada yang berlatar belakang odontologi forensik ataupun dokter gigi forensik, kemudian ada yang ahli sidik jari maupun DNA, termasuk juga yang bekerja sebagai katakanlah spesialis di bidang antemortem ataupun family assistance center maupun pekerja sosial. Jadi dalam hal ini kita kelompokkan mereka bergabung dengan anggota kita yang bekerja pada masing-masing komunitas ini. Nanti setelah itu baru secara terkoordinir mereka bergabung di kamar jenazah untuk melakukan pemeriksaan. Tenaga ahli DVI dari berbagai negara ini datang dengan inisiatif sendiri. Dengan bertambahnya tim dokter dari Uni Emirat Arab dan Malaysia tersebut, maka total tenaga identifikasi yang bekerja saat ini lebih dari 200 orang yang terdiri dari tim dari Polda Jawa Timur, Mabes Polri, Polda-Polda lain, serta dari beberapa universitas. Hingga hari ke-10 pencarian dan evakuasi AirAsia, tim DVI sudah menyelesaikan identifikasi terhadap 6 jenazah korban dari total 37 jenazah korban AirAsia yang ditemukan. Tim Liputan, Metro TV. Selain masalah cuaca buruk dan tingginya gelombang, masalah komunikasi antar lini tim evakuasi juga masih menjadi kendala dalam evakuasi pencarian korban jatuhnya pesawat AirAsia di kawasan Laut Jawa, Kalimantan Selatan. Lebih dari 15 kapal perang dan kapal SAR dalam dan luar negeri terus melakukan pencarian korban jatuhnya pesawat AirAsia KZ8501. Seperti kapal negara Andromeda, Purworejo, kapal geosurvey KRI Bung Tomo, KRI Banda Aceh, KRI Hasanuddin, hingga kapal Amerika USS Sampson, kapal Malaysia, Rusia, dan Korea.
Sejak hari pertama pencarian, faktor alam atau cuaca kerap menjadi masalah dalam pencarian di kawasan Selat Karimata hingga Laut Jawa, Kalimantan Selatan. Seperti gelombang setinggi 2 hingga 5 meter, hujan, dan arus bawah laut yang mencapai 10 knot. Selain masalah cuaca, masalah koordinasi antar tim pencari juga masih menjadi kendala. Bahkan Kapten kapal KRI Bung Tomo, Kolonel Yayan Sofyan, meminta semua tim harus tetap sinergi dan bersatu. Ini adalah misi kemanusiaan. Ini adalah misi kemanusiaan. Dengan siapapun kita harus sinergik, ya. Dengan siapapun kita terbuka harus sinergik dan ada komando tentunya di sini. Dan itu saya sangat bersyukur, artinya segala kemampuan temuan yang dilakukan oleh Bung Tomo juga sinergi dengan unsur-unsur lain, baik internal TNI Angkatan Laut maupun dengan di luar TNI Angkatan Laut. Dan saya berharap ini adalah misi kemanusiaan sekali lagi. Mari kita kerjasama yang sinergis dan menghilangkan egosentrisnya masing-masing. Kita bekerja sama untuk mengamankan ataupun membantu keluarga korban yang menghadapi musibah. Sementara pihak Basarnas menolak untuk mengomentari hal tersebut. Saya tidak nanggapin, semuanya happy. Saya tahu semua, karena saya mengontrol semua. Sampai dengan sekian menit aja, itu jenazah sudah bisa terevakuasi. Walaupun terkendala dengan faktor cuaca dan koordinasi, tetapi upaya pencarian tim gabungan masih terus dilakukan. Menyusuri beberapa titik lokasi di laut, mengerahkan tim penyelam, hingga pencarian korban lewat jalur udara. Tim Liputan, Metro TV. Kini kita akan bergabung langsung dengan rekan Kartika Oktaviana di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah untuk mengetahui informasi terkini tentang proses pencarian dan evakuasi korban pesawat AirAsia. Vina, apa fokus pencarian tim pencari hari ini? Ya Iqbal, sebenarnya ada sejumlah agenda yang akan dijalankan hari ini. Yang utamanya adalah agenda untuk pengantaran jenazah yang tiba kemarin. Ada 2 jenazah yang sudah ditemukan dan kemudian berhasil dievakuasi dan saat ini berada di RSUD Imanuddin. 2 jenazah tersebut ditemukan oleh kapal milik Malaysia, KD Kesturi, dan juga kapal milik Jepang, Onami. Keduanya berada di RSUD Imanuddin dan pagi ini rencananya antara pukul 9 hingga 10 pagi akan diantarkan ke Surabaya menggunakan CN-295 milik TNI AU. Mengenai rencana pencarian, hari ini tetap dibagi 4 wilayah dan luas area pencarian itu mencakup 90 nautical miles kali 287 nautical miles atau sekitar jika dikalkulasi atau dikonvert menjadi kilometer persegi menjadi sekitar 48.000 kilometer persegi. 4 wilayah sektor pencarian tetap seperti hari-hari sebelumnya dan pencarian hari ini dilakukan dengan sejumlah pesawat fixed wing begitu atau bersayap dan tidak disarankan memang untuk pencarian menggunakan heli. Ada 4 yang di pesawat fixed wing yang dikerahkan di area 1 hingga 4, diantaranya milik Singapura, Korea, dan juga Rusia. Hari ini upaya pencarian akan berlangsung di 4 titik tersebut dan kondisi cuaca sebenarnya cukup kondusif dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ini berdasarkan pantauan yang sudah dikalkulasi oleh BMKG. Hari ini kondisi pagi hingga siang cerah berawan. Peluang hujan ada hanya di beberapa titik sehingga pencarian sebenarnya dapat dimaksimalkan. Namun juga memang harus diwaspadai adanya potensi awan cumulonimbus di sejumlah wilayah namun tidak dominan seperti hari-hari sebelumnya. Diwaspadai juga jika ada pembentukan awan cumulonimbus ini juga akan menimbulkan angin kencang dan juga gelombang tinggi yang kemungkinan juga akan mempersulit pencarian baik itu melalui udara maupun kapal-kapal jika ada gelombang tinggi. Angin bertiup dari barat menuju barat dan barat laut dengan kecepatan 10 hingga 15 knot. Sementara itu gelombang juga cukup kondusif, maksimal sekitar 1,5 hingga 2 meter dari sebelumnya, hari sebelumnya mencapai 3 meter. Dan kondisi ini merata di seluruh sektor pencarian sehingga sebenarnya upaya pencarian hari ini bisa begitu dimaksimalkan karena perakiran cuaca dari BMKG cukup kondusif dari pagi hingga sore nanti, Iqbal. Kemudian adakah perangkat atau teknologi baru yang dilibatkan dalam pencarian khususnya oleh tim pencari negara-negara asing memasuki hari ke-11 ini, Vina? Ya, Iqbal, memang ada sejumlah teknologi yang begitu diturunkan oleh baik Indonesia maupun negara-negara asing. Jika saya melihat dari
penjelasan sejumlah negara, Singapura sendiri menurunkan sejumlah kapal perangnya, diantaranya RSS Kalang dan juga Supreme. Dan memang kapal ini memiliki fungsi diantaranya untuk pencarian bawah laut. Ada sejumlah teknologi yang digunakan terutama dengan sensor, dan diantaranya adalah Remotely Operated Vehicle atau ROV, ini untuk mencari serpihan, dan juga diturunkan lagi Autonomous Underwater Vehicle atau AUV. Nah, ini fungsinya adalah untuk mencari serpihan dan objek di wilayah pencarian yang lebih luas. Ada juga teknologi yang diturunkan oleh Amerika Serikat dengan Seahawk, yaitu heli milik Amerika Serikat yang memang memiliki ketahanan luar biasa untuk mencari di atas laut begitu dengan kecepatan angin dan gelombang yang cukup tinggi, juga ini bisa diantisipasi oleh Seahawk ini. Dan juga ada teknologi yang cukup mumpuni dari Amerika Serikat seperti Tallfish Side Scan Sonar. Ini sebenarnya bentuknya seperti torpedo begitu yang didesain untuk memetakan dasar laut dan juga untuk mencari di mana bangkai pesawat. Ini diletakkan di kapal USS Fort Worth milik Amerika Serikat, dan Tallfish ini diklaim bisa mencari atau bisa menemukan objek sekecil bola golf. Begitu. Nah, namun demikian memang teknologi juga dimiliki oleh Indonesia yang tidak kalah canggihnya. Ada penjelasan dari BPPT, sudah ada 4 teknologi yang diturunkan di antara sekian banyak teknologi. Di antaranya adalah Multi Beam Echo Sounder, ini untuk pemetaan biometrik dalam laut, dan juga Side Scan Sonar untuk memetakan pantauan yang lebih tajam lagi. Ada juga magnetometer deteksi logam, dan juga Indonesia memiliki ROV untuk melihat atau visual dasar laut. Itu dia teknologi yang diturunkan besar-besaran baik dari pihak Indonesia maupun pihak asing. Iqbal. Baik, terima kasih Kartika Oktaviana melaporkan langsung dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan ahli waris penumpang AirAsia tetap akan mendapatkan asuransi senilai 1 miliar 250 juta rupiah per penumpang. Namun pencairannya masih menunggu hasil evakuasi pesawat. Persoalan terkait klaim asuransi penumpang AirAsia itu diungkapkan oleh Direktur Pengawasan Jasa Keuangan Non-Bank OJK, Firdaus Jailani. Menurut Firdaus, meski Kementerian Perhubungan telah menyatakan penerbangan AirAsia ilegal, namun pihak asuransi tetap akan membayarkan klaim ke penumpang. Hal itu karena klaim asuransi tidak ditentukan oleh jadwal penerbangan. Firdaus menambahkan, sejauh ini ada 2 perusahaan asuransi yang berkomitmen membayarkan asuransi senilai 1 miliar 250 juta rupiah untuk tiap penumpang. Pencairannya akan diberikan kepada ahli waris penumpang usai pengumuman resmi dari pemerintah. Kalau kerusakannya itu karena mesin ataupun cuaca buruk, maka perusahaan asuransi, saya baca polisnya, dia akan membayar, dan itu harus membayar, dan itu tidak ada persoalan untuk perusahaan asuransi. Mereka siap membayar. Perusahaan asuransi mana Pak yang sudah komit membayar sejauh ini? Polis yang dibeli oleh asuransi yang dibeli oleh perusahaan AirAsia adalah polis yang diterbitkan oleh Jasindo bersama Sinarmas gitu ya. Jadi nilai pertanggungannya adalah untuk yang meninggal itu adalah 1 miliar 250 juta. Dan untuk update terkini tentang proses pencairan asuransi bagi keluarga korban pesawat AirAsia, kita akan langsung bergabung bersama Ferry Prihardi di Crisis Center Mapolda Jawa Timur. Ferry, apa agenda di Mapolda hari ini yang terkait dengan pencairan asuransi bagi keluarga korban? Iqbal, seperti yang disampaikan oleh Direktur Keselamatan dan juga Keamanan Indonesia AirAsia Ahmad Sadikin, bahwa sejauh ini manajemen AirAsia sudah memberikan kompensasi awal dari total asuransi yang akan diberikan secara keseluruhan kepada pihak keluarga, terutama kepada anggota keluarga yang jenazah penumpang pesawat AirAsia sudah teridentifikasi dan sudah diserah terimakan kepada masing-masing perwakilan keluarga. Namun untuk mereka, anggota keluarga ataupun kerabat yang sampai saat ini masih nanti perkembangan terbaru dari upaya pencarian ataupun identifikasi masih berupa tawaran pilihan ataupun opsional, sehingga jika ada keluarga yang mau menerima kompensasi awal maka akan diberikan, namun banyak diantaranya yang belum mau menerima kompensasi awal hingga saat ini karena masih menunggu informasi terkini terkait upaya pencarian dan juga identifikasi. Sementara itu manajemen juga sampai saat ini terus mengkomunikasikan dengan pemerintah melalui instansi-instansi terkait agar proses pemberian baik kompensasi maupun asuransi secara keseluruhan nantinya sesuai baik secara jumlah ataupun secara ketentuan tidak melanggar peraturan yang ada. Dan berikut adalah kutipan pernyataan dari Direktur Keselamatan dan juga Keamanan Indonesia AirAsia Ahmad Sadikin.
Terima kasih. Mengenai kompensasi bahwa memang kami AirAsia berkewajiban dan berkomitmen penuh untuk mengikuti aturan yang ada. Bahwasanya memang saat ini sudah kami menawarkan. Namun prinsipnya bahwa kami menghargai bahwa saat ini prosesnya adalah untuk kita evakuasi dulu. Adapun kompensasi yang kami tawarkan adalah sebagai kompensasi awal kepada keluarga yang sifatnya operasional. Jadi kompensasi awal yang sifatnya opsional kepada keluarga. Jadi kami menghargai karena mereka pun saat ini masih menunggu bahwa kepastian evakuasi dan identifikasi. Jadi itu yang sudah kami lakukan. Namun semua itu tetap kami akan berpatokan kepada regulasi yang bagian dari yang ditetapkan oleh pemerintah, regulasi. Jadi yang awal inilah bagian dari proses yang saat ini sedang dilakukan. Jadi seluruhnya akan kami siapkan sesuai dengan regulasi. Yang awal inilah bagian dari yang memang saat ini sedang berlangsung. Jadi merupakan itikat baik kami untuk apabila mereka membutuhkan di awal bisa diberikan. Betul, seperti yang kami sampaikan bahwasanya kami masih dengan pemerintah masih membicarakan mengenai totalnya berapa. Adapun tadi yang kami sampaikan sebagai awal kompensasi itulah kami lakukan. Kenapa one on one? Karena kami masih menghargai bahwa masih ada keluarga yang berharap. Ya Iqbal, hari ini dikhawatirkan ada beberapa anggota keluarga yang masih awam tentang poin-poin krusial dalam asuransi. Adakah sosialisasi terkini tentang proses klaim dan pencairan asuransi di sana dari pantauan Anda, Ferry? Ya, sejauh ini bantuan yang diberikan untuk lebih memperjelas mengenai asuransi ataupun kompensasi ini diberikan bantuan oleh pemerintah Kota Surabaya yang tidak hanya mencakup kepada penumpang yang tinggal di Surabaya saja, tapi juga seluruh penumpang dan juga seluruh anggota keluarganya yang sampai saat ini masih menunggu di Crisis Center Polda Jawa Timur. Kemarin saja sudah dicek kembali nama masing-masing penumpang, baik dari tulisannya ataupun namanya agar benar, sehingga nanti pada saat klaim asuransi tidak ada kesalahan dalam jumlah ataupun dalam peraturan yang ada. Sementara itu dari beberapa anggota keluarga yang kami temui, banyak di antara mereka yang sampai saat ini masih menantikan anggota keluarga mereka yang menjadi penumpang pesawat AirAsia KZ8501 ini masih belum mau menerima kompensasi awal dari pihak AirAsia karena masih berharap ada kabar yang bisa diterima mereka sampai akhirnya ada identifikasi dan juga jenazah anggota keluarga mereka telah tiba ataupun telah diterima kembali oleh mereka, dan sampai saat ini masih belum mau menerima kompensasi awal tersebut karena belum terlalu mengerti dengan poin-poin yang ditawarkan oleh manajemen. Dan berikut adalah beberapa kutipan pernyataan dari salah satu anggota keluarga penumpang yang sudah kami tanyai mengenai asuransi ini, dan juga kutipan pernyataan dari Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengenai pendampingan yang hingga saat ini masih terus diberikan selama proses pemberian ataupun klaim asuransi dan juga kompensasi. Kalau surat saya belum terima, tapi yang jelas kami menolak saja. Alasannya kenapa Pak? Dasar hukumnya kurang kuat. Jadi kasus-kasus seperti itu harus dikritisi dan kita harus hati-hati. Gitu ya. Kalau kita sudah menerima dari akhirnya menyesal sendiri, cuma itu aja. Yang penting jangan sampai terima daripada menyesal di kemudian hari. Saya mohon seluruh korban itu bisa kompak dalam masalah itu aja. Karena ada yang tidak sama namanya, jadi anak-anak saya suruh buat tabel karena nanti pasti pada proses klaim itu berat karena nama akte kelahiran, nama kartu penduduk, sama nama paspor, sama akte kematian itu ada beda-beda kayak gitu. Nah nanti ini akan berat posisinya kalau kalau nanti klaim terus ngurus surat-surat gitu kayak gitu. Makanya ini sekarang lagi saya siapin. Rasanya enggak gitu kok. Rasanya enggak, itu 300 juta tuh bukan final gitu. Rasanya bukan itu. Masa anak uang muka kayak beli rumah aja. Enggak. Enggak. Mungkin nanti ada istilah-istilah yang akan dibicarakan kemarin dengan ahli untuk untuk prosesnya tuh gimana gitu ya. Gitu. Ya Iqbal, kembali ke Anda di studio. Ferry Priyadi melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih. Pemirsa, musisi senior Faris RM kembali